Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sapaan teduh pagi ini, seruan Paulus untuk bertanding dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan indah di pagi hari ini, dimungkinkan semata hanya oleh belas kasihan Tuhan. Biarlah kinerja dan karya kami ibarat menampilkan sebuah pertandingan yang benar. Karenanya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Tema yang saya pakai, pertandingan. Saudara-saudaraku, 1-2 Timotius serta Titus disebut surat-surat penggembalaan karena isinya menyangkut tanggung jawab mereka yang menjadi pemimpin jemaat Kristen perdana. Isinya memuat begitu banyak petunjuk yang berguna untuk mengelola jemaat yang baru berkembang. Secara khusus, 1 Timotius memuat nasihat dan peringatan agar waspada terhadap ajaran sesat. Dalam pasal 6 ini, Paulus menasihati Timotius yang masih muda agar jangan lupa untuk dengan tegas melawan ajaran sesat. Surat ini ditulis Paulus menjelang akhir hidupnya, yang memberikan semangat yang berapi-api untuk terus berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Dalam terjemahan lama memakai istilah peperangan iman, sedangkan dalam terjemahan baru bertandinglah, Yunani agonizomai, artinya menderita sekali. Paulus melihat hidup Kristen suatu perjuangan, suatu pergumulan hebat melawan musuh-musuh Injil. Apa itu? Penyembahan berhala, kejahatan, hawa nafsu kedagingan, hamba uang, AIDS,
angkuh, iri, dengki, serakah, dan lain sebagainya. Kita dipanggil untuk membela Injil. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Karena semuanya itu sangat berkenan di hati Tuhan. Karena itu kita dipanggil. Dan untuk itu pula lah kita sudah mengikrarkan suatu ikrar kebenaran dalam nama Yesus Kristus di hadapan jemaat. Saudara-saudaraku, menarik sekali bahwa Paulus tidak hanya mendorong Timotius untuk lakukan, dan lakukan. Tetapi dia sendiri, Paulus, terlebih dahulu sudah memberikan contoh dan teladan. Terbukti dari kesaksian Paulus pada ayat selanjutnya di hadapan Pontius Pilatus yang sudah ikut menghukum mati Yesus Kristus, anak tunggal Allah, di kayu salib di bukit Golgota. Seperti Paulus telah menunjukkan keteladannya, maka dia juga memberi nasihat kepada Timotius, bahkan kita saat ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam hal perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Untuk itu, bertekunlah dalam membaca kitab suci menjadi amat penting. Tekun dalam memberitakan Injil dan mengajar. Kualitas diri perlu terus dijaga agar dapat menjadi teladan. Awasilah dirimu dan awasi ajaranmu. Selalu melatih diri dalam hal spiritualitas. Karenanya Paulus berseru agar tidak bercacat dan tidak bercela. Biarlah iman percaya kita tetap teguh. Berbahagialah kita yang bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal yang tidak berkesudahan. Sejalan dengan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, untuk terus berlari, larilah begitu rupa sehingga memperolehnya. Ada kata kunci, melatih tubuh dan awasi diri sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat ilustrasi ini tadi pertandingan, anak-anak ini terus berlatih dan berlatih dalam pertandingan sepak bola. Seruan Paulus sekaligus meluruskan pola pikir kita, pola pikir banyak orang saat ini. Mata kos, mata ngat, mata pen. Mata kos maju tanpa ongkos. Mata ngat maju tanpa keringat. Mata pen maju tanpa pengorbanan. Berbahagialah yang percaya meskipun tidak pernah melihat Dia, karena Tuhan Yesus berjuang sampai mati untuk sebuah target, menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Karena itu saudara-saudaraku, Allah menuntut kerja keras, waktu, pikiran, kekuatan yang terbaik. Action dan action. Lakukan, dan lakukan. Jadi ada PR bagi kita semua. Bagaimana memenuhi panggilan pelayanan kita. Marilah kita menjadi Paulus masa kini yang berani memberikan pernyataan menjelang kematiannya. Dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, mengenai diriku, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Semoga kita pun demikian. Mejile sinuan-sinuan na i ujung delem, nuduhkan di bata perkelem. Erlumbalah ibas perlumbaan kini teken. Tersedia mahkota, adi tetaplah megenggeng. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu berupa seruan untuk terus bertanding dalam pertandingan yang benar dengan target menjadi pemenang. Bapa, pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 2,5 tahun. Berkati upaya kami semua bersama pemerintah. Biarlah kami semua patuh pada protokol kesehatan. Saat ini secara khusus kami mendoakan anak-anak yang sedang belajar dalam masa pandemi ini. Tuhan, berikanlah kekuatan, kesabaran, baik kepada orang tua, tenaga pengajar, dan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Kami doakan Kementerian Pendidikan, biarlah proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. Kerinduan kami, pandemi dapat segera menjadi epidemi. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan setiap orang yang setia mengikuti sapaan teduh ini. Biarlah jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami memohon, turun tanganlah ya Bapa atas perdamaian Rusia-Ukraina. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina.